Puji Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan, Bapak Ibu kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa buat kemuliaan-Mu yang semakin besar dalam diri kami. Terima kasih buat pernyataan yang sempurna. Saat firman disampaikan nanti Tuhan, kami bebaskan Roh-Mu bekerja pada setiap kami. Kau ambil alih, terjadi pemulihan, terobosan, kesembuhan, mujizat di dalam nama Yesus. Bukan karena apa yang kami rasakan, tetapi saat kami percaya, saat kami mendengar sesuatu terjadi di dalam nama Yesus. Semua yang kita percaya katakan amin. Salam. Ya, sudah lama saya tidak berbicara di depan ini. Terima kasih buat Bapak Kepala yang memberikan kesempatan. Ya, hari ini saya rindu belajar firman Tuhan. Ya, hari ini firman Tuhan yang akan kita firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini yaitu kita belajar jabar. Ya, apa ini sejabar ini? Jadi ini sedikit latar belakangnya adalah perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Ya, di padang gurun. Tapi selama 40 tahun mereka di padang gurun, mereka hanya 2 kali mengalami kekurangan air. Bapak Ibu perlu tahu, mereka tidak jalan di tempat. Mereka jalan berputar, tapi jauh jaraknya. Itu sangat jauh. Tapi mereka selama 40 tahun hanya kekurangan air 2 kali saja. Ada rahasia yang akan kita pelajari saat ini. Ya, memang ini 40 tahun. Jadi minta maaf Bapak Ibu, sebelumnya saya akan berbicara di sini selama 40 tahun. Amin. Ada sukacita. Kita sama-sama baca ayatnya dulu. 1, 2 ya. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Ya, selanjutnya. Haruslah bangsa itu di sana bersungut-sungut dan berkata, mengapa pula kau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Ya, selanjutnya. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta kau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkat yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuatnya Musa di depan bangsa dan tua-tua Israel. Dinamainya tempat itu Masa dan Meribah. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saya tidak tahu. Ya, ini sebenarnya perjalanan awal. 2 tahun pertama mereka masih mengikuti apa kata Tuhan. Mereka masih kelimpahan air. Tapi saat kekurangan, saat air itu tidak ada di Meribah, ya di Masa dan Meribah itu, disitulah mereka mulai bertengkar. Mereka bahkan menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan pemimpin, bahkan menyalahkan Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu sekarang ini kita fokusnya kemana. Kalau Bapak Ibu, kalau saudara fokusnya ke masalah, dia masalah terus, Bapak Ibu akan menyalahkan keadaan, akan menyalahkan siapapun, dan bahkan menyalahkan Tuhan sendiri.
Inilah yang terjadi pada bangsa itu. Padahal mereka mengalami hal yang spektakuler. Bagaimana Tuhan membawa mereka dari tanah Mesir di tangan raja yang sangat bengis, yang sangat kejam. Tetapi dengan tangan Tuhan yang kuat, akhirnya mereka dilepaskan. Bagaimana mereka juga bisa menyeberangi laut, Tuhan membuat mujizat yang sangat-sangat spektakuler. Tetapi tetap, karena mata mereka selalu melihat keadaan, mereka tidak pernah lihat Tuhan akhirnya. Mereka tidak punya pengharapan. Sekalipun mereka mempunyai pengalaman yang dahsyat, dengan Tuhan di depan mata mereka. Kita lihat rahasia selanjutnya, apa itu? Kita lihat, kita belajar pelan-pelan ini. Bukit batu itu dipukul. Sebenarnya inilah gambaran penyaliban Tuhan Yesus. Ya, dan bangsa itu jalan di depannya. Ya, bangsa itu jalan di depannya, ada tua-tua bawa tongkat yang di tanganmu memukul sungai Nil. Jadi pukul gunung batu pakai tongkat Musa. Ya, tongkat Musa pada saat itu berbicara penghukuman. Pada saat itu belum ada imam. Inilah berbicara masa-masa Tuhan nanti disalibkan, gambarannya. Selanjutnya. Selanjutnya. Kita belajar di Bilangan 27, 20 ayat 5-9. Ini terjadi yang dimana bangsa itu kekurangan air 2 tahun sebelum memasuki tanah perjanjian. Tadi 2 tahun setelah keluar dari tanah Mesir, mereka mengalami kekurangan air. Dan setelah sekian puluh tahun, 38 tahun kemudian, yang dimana pada masa-masa itu setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun mereka mengalami mujizat Tuhan. Baju mereka bertumbuh, pakaian mereka bertumbuh, sendal mereka bertumbuh sesuai umurnya, dan makan mereka selalu disuplai dari surga. Tetapi ternyata pengalaman dengan Tuhan, mujizat dengan Tuhan tidak mengubah paradigma mereka, karena mereka selalu fokus masalah. Ini yang terjadi. Kita baca sama-sama, 1, 2 ya. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkat itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan kepadanya. Ya, silakan lanjut. Di sini. Jadi ini tadi gambaran ada Musa, ada Harun. Harun itu gambaran imam. Inilah gambaran di mana perjanjian baru. Apa perintah Tuhan kepada Musa saat itu, saat mereka kekurangan air? Yang pertama kita ingat perintah Tuhan, apa katanya? Pukul gunung batu itu. Dan itu terjadi waktu dipukul sama Musa, keluar air itu. Dan tongkat itu sampai sekarang masih ada, disimpan. Dan itulah yang disimpan di dalam bait suci Allah, di dalam ruang Maha Kudus. Nah, ini dia. Di dalam ruang Maha Kudus itu ada 2 loh batu, 10 hukum Taurat, yang isi 10 hukum Taurat, ada buli-buli emas berisi roti mana, dan juga tongkat Harun yang bertunas, berbunga, bahkan berbuah. Itu mengingatkan bagaimana penyelamatan Tuhan akan bangsa itu. Kita lanjutkan. Apa yang dikerjakan oleh Musa dan Harun? Ya, sebentar kita bahas dulu. Ayat 7 dan 8 dikatakan, Tuhan ngomonglah, ambil tongkatmu. Umat itu berkumpul, katakanlah kepada gunung batu. Jelas perintahnya. Ngomong, katakanlah kepada gunung batu. Bapak Ibu kalau sering baca kitab Mazmur dikatakan Sela, Sela, Sela. Sela itu artinya adalah bahasa Ibrani-nya stronghold atau kubu pertahanan, yaitu berbicara Yesus sendiri. Yesuslah kubu pertahanan kita. Dialah gunung batu kita. Enggak tahu saudara pasti amin. Dialah keselamatanku, kata Daud. Dialah gunung batuku. Saat kita fokus kepada Dia, maka cara pandang kita akan berubah, prinsip hidup kita akan berubah. Makanya kita tidak hidup lagi di bawah penghukuman, tapi di bawah kasih karunia. Kenapa?
Yesus sudah mati. Kita lanjutkan. Ini dia. 1, 2 ya. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkat 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Ini alasan Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian. Bukan soal dia pukul atau tidak, tapi dia tidak percaya. Sebenarnya tindakan kita apapun itu, saat kita di dalam masalah, Bapak Ibu dalam masalah apapun itu, langsung kita bertindak tanpa bertanya Tuhan dulu. Bahkan Tuhan sudah ngomong kepada Musa, katakan kepada gunung batu itu. Tapi apa yang dilakukan Musa? Dihantamnya 2 kali. Kadang seringkali kita dengar suara Tuhan bahkan disampaikan oleh hamba Tuhan atau sesama kita yang mewakili Tuhan sampaikan isi hati Tuhan. Tapi seringkali yang kita lakukan yang lain. Tuhan marah pada saat itu kepada Musa dan Harun. Sekarang mungkin Tuhan tidak marah, tetapi kita akan lari jalur terus. Tuhan suruh ke kanan, kita ke kiri. Tuhan suruh maju, kita mundur. Jelas Tuhan bilang, katakan kepada gunung batu itu Musa. Tapi apa yang dia buat? Dihantamnya 2 kali. Walaupun memang alasannya benar, mungkin alasannya ini bangsa ini tegak tengkuk Tuhan, bersungguh-sungguh Tuhan, betul. Saya nggak tahu Bapak Ibu apa alasan Bapak Ibu membuat sesuatu langkah yang lain yang bukan Tuhan kehendaki. Tapi bukan itu jadi alasan Bapak Ibu. Mungkin karena beratnya masalah, atau karena sudah detik terakhir, atau sudah lewat batas. Nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Amin. Ya, Tuhan sangat marah dan itulah Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Coba apa yang kita pelajari gunung batu di sini? Ya, gunung batu itu dikatakan yaitu gunung batu itu ya Yesus. Nanti kita dapat di dalam kitab Yohanes ya, nanti ada ayatnya. Jadi ngomong itu adalah speak ya, atau dabar. Dabar itu kalau diuraikan atau dikembangkan, dia artinya dasar katanya adalah dalet, bed, and rest. Dalet itu artinya pintu, bed, rest itu artinya bar. Makanya bar itu anak. Kalau Bartemius berarti anak Timius, Barabas anak Abbas, Baraba anak Bapa. Jadi bar itu adalah marga di orang Ibrani. Jadi waktu dikatakan dabar, apa katanya? Kita berbicara kepada Yesus. Waktu kita berbicara kepada Yesus, maka pintu akan dibukakan. Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang tertutup saat kita ngomong sama Yesus, bukan ngomong sama masalah, apalagi sama media sosial. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita belajar, karena diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan. Nggak tahu, saya kadang berpikir ya ke diri saya sendiri, kenapa bangsa Indonesia atau warga plus 62 ya, jangan warga 62, plus 62 suka sekali merenungkan masalah. Tuhan suruh ngapain? Renungkanlah masalah. Renungkanlah masalah. Bapak Ibu puji Tuhan, nggak tidur kan? Renungkanlah, diberkatilah orang yang kesukaannya ngapain? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Bukan merenungkan masalah, kita renungkan gimana anakku. Ya ada satu jemaat Pak Pastor Renhat, dia bilang, kebetulan saya di sini menjadi saksi hidup dan masih hidup, ya. Dia bilang, Pastor, ini anaknya baru masuk SD, anaknya, baru mendaftar, belum sekolah, masih mendaftar. Pastor, malah ibu daftar SD di Batang ini ya. Gimana, sanggup nggak aku nanti bayar SPP ini? Terus nanti gimana dia SMP? Berapa itulah biaya ininya, katanya gitu. Berapa biaya SPP-nya, bulanannya. Terus kalau SMA gimana, Pastor? Terus kalau kuliah gimana?
Tuhan gak bilang kesusahan sehari cukuplah sehari. Amin Bapak Ibu. Seringkali kita stres memikirkan besok 2 tahun ke depan gimana, 3 tahun ke depan gimana. Bahkan yang single pun berpikir gimana untuk punya anak setelah satu segala macam. Masih single. Terus mikir, oh aku nanti menikah, sebelum menikah aku bahagia. Tiba-tiba menikah, ya haleluya gitu kan. Jadi seringkali kita tidak bahagia. Kenapa? Kita hidup untuk hari besok. Maksudnya begini, kita mikirkan gimana tahun depan, gimana bulan depan, gimana sudah mau akhir bulan ini, padahal 3 hari lagi mau udah jatuh tempo, masih 3 hari lagi. Tuhan udah bilang jelas, kesusahan sehari cukuplah sehari, hiduplah untuk hari itu. Adakah di antara kamu yang bisa menambah sehasta saja? Sehasta itu sedikit, hanya 2,5 cm. Sehasta saja itu nggak ada. Bapak Ibu Saudara, rahasia bahagia gampang sekali. Hiduplah untuk hari itu. Hiduplah untuk detik itu. Besok itu. Sekarang bahagia dulu. Besok lagi bahagia. Kalau Pak Saudara forever nggak akan bahagia sampai meninggal. Sampai nanti saudara sudah berumur, sudah 70, 80, sudah nanti kayak gitu. Nggak bahagia saudara nanti. Iya. Bayangkan karena mikirnya bahagia nanti tubuhnya ini, nanti tubuhnya itu, tak punya. Tak bahagia saudara. Bahagia itu saudara sadar, saudara punya Yesus cukup. Jesus is enough for me. Yesus cukup bagiku dan bagi Bapak Ibu. Tidak ada yang lain. Ini yang terjadi kepada bangsa itu. Saat mereka keluar, Bapak Ibu, mereka ada 600.000 keluar dari bangsa Mesir, dari Mesir. Tapi di perjalanan ya, tahulah ya, Marana 10 tulu, 40, 10 Akhirnya mereka sekitar 2-3 juta orang. Dan Acip urusi Musa, sakit kepalanya menghadapi bangsa ini. Kenapa? Bersungut-sungut terus selalu, mengalu selalu, melawan, memberontak segala macam. Gara-gara itulah dia memukul kayu apa itu, gunung batu itu. Karena mungkin dibilang dia di sini merepet, yang di sini entah ngapain, di sini berbadai. Kali pukulnya, udah tak didengarkan lagi kata Tuhan. Padahal Tuhan bilang, ngomong kau Musa, ngomong. Kita nggak ngomong, seringkali kita tidak ngomong sama Tuhan. Kita marah-marah sama Tuhan, nggak di sini nggak ada nanti. Amin. Oke, kita lanjutkan. Oke, ya, jadi kita ngomong firman Tuhan. Oke, lanjut. Inilah status kita Bapak Ibu, kita yang sudah bawa kasih karunia. Inilah status kita. Apa yang harus terjadi? Inilah dia. 1, 2, 3 ya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Berkata-kata tentang apa? Tentu hanya tentang Tuhan. Nggak ada yang lain. Kalau Bapak Ibu ngomong masalah sampai kapanpun nggak akan selesai. Nggak akan pernah selesai masalah itu. Tapi Bapak Ibu perlu tahu rahasianya apa. Masalah itu terlalu kecil diceritakan. Karena kita punya Allah yang dahsyat luar biasa. Sehingga hari-hari ada yang memuji Tuhan, bersembah Tuhan, memuji, bersyukur selalu. Kenapa? Terlalu kecil masalah itu dibahas. Terlalu kecil. Saat saudara Bapak Ibu menyembah Tuhan, makanya bangsa Israel pun ketika memasuki tembok Yeriko, tanah perjanjian, mereka Tuhan suruh nyanyi-nyanyi, kok muter-muter aja. Si Kaleb, Joshua, si Gideon, Yosafat, mereka disuruh perang. Iya betul. Ngapain mereka? Nyanyi-nyanyi, kok mereka nyembah Tuhan mereka. Artinya apa? Dan kuengkos, tak peduli aku, dan paduli yosi. Menyembah Tuhan dia. Engkaulah gunung batuku, engkaulah gunung selamatku. Siapa yang berperang? Tuhan berperang buat saya dan saudara. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dan lihat dari semua. Ya ini baru 20 tahun Bapak Ibu. Masih ada 20 tahun lagi, puji Tuhan. Tapi masih lihat senyum-senyum di wajah Bapak Ibu penuh kemuliaan. Haleluya. Oke, kita belajar satu hal. Yang pertama dulu gunung batu. 1 Korintus 10 ayat 4 dikatakan, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang begitu mereka, dan batu karang itu ialah
Ya, nggak tahu saya bagaimana gunung batu, bukan bukit, bukan apa namanya galon, apa namanya itu isi ulang jalan-jalan, bukan. Ini gunung batu jalan mengikuti mereka selama 40 tahun Bapak Ibu. Selama 40 tahun mereka hanya 2 kali kekurangan air, dan itu terbukti. Artinya apa? Tidak pernah mungkin batu bisa jalan. Dan makanya di mana kampung kita bisa melihat banyak gunung batu yang mengalirkan air. Dari mana ada batu air dari batu? Kalau Bapak Ibu ini mandian panas, itu kan dari batu. Itu mengingatkan Tuhan bahwa Tuhan tetap menyertai kita dimanapun sampai kapanpun. Nggak tahu saya gimana batu itu berjalan ataukah teret, nggak tahu saya. Tapi gunung batu itu mengikuti mereka kemanapun mereka pergi, walaupun mereka pusing-pusing di situ keliling 40 tahun. Tuhan tetap mengikuti mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bapak Ibu biar tahu, air itu bukan gini dia, bukannya tes itu air mengalir bukan seperti air terjun. Jadi airnya itu air sungai begitu airnya, karena mereka sampai 3 juta orang. Kalau sempat airnya menetes, berbalik semua ini, mati mereka kekurangan air karena antri udah mati yang banyak di sini. Jadi air itu, gunung itu mengalir dia mengikuti. Ya kembali lagi kita diingatkan, Selah, gunung batu yaitu Yesus. Makanya Daud sering katakan, engkaulah gunung batuku, engkaulah juru selamatku, engkaulah penuntunku, engkaulah penyelamatku. Pada siapakah aku harus takut? Harusnya demikian Bapak Ibu, saya dan saudara. Tidak ada yang kita takutkan. Kenapa? Ada Yesus beserta kita. Amin. Amin. Jadi masalah apapun yang terjadi, mari kita datang selalu kepada Yesus. Ya, dengan segenap hati sama seperti Musa. Tapi yang satu itu kita jangan lakukan. Kita lakukan apa kata Yesus. Maka kita akan menikmati mujizat dan luar biasa. Selanjutnya, poin kedua. Dikatakan tidak percaya kepada janji Allah. Berakibat apa? Akan mengembara berpuluhan tahun bahkan tidak sampai ke tanah perjanjian. Ya, saya berharap kita tidak ada di sini yang selalu ragu-ragu bahkan tidak percaya janji Tuhan. Mungkin sudah lama Kristen tetapi betul nggak, masa Tuhan berkati begini? Masa ke gereja diberkati? Kalau aku kan lumayan kali 2 sekian. Udah kita kalikan. Tuhan bilang, kuduskanlah sahabat. Artinya apa? Jangan pernah tinggalkan ibadahmu. Bapak Ibu, apapun alasannya, kalau gara-gara itu tidak bisa gereja, tinggalkan kerjaan itu, Tuhan akan berikan yang terbaik. Ada amin? Itu janji Tuhan. Kenapa Musa tidak sampai? Dia tidak percaya pada janji Tuhan. JT, istilah kami ada sekolah tetap JT. Janji Tuhan, JT. Percayalah pada janji Tuhan, berpeganglah kepada janji Tuhan. Maka kita akan menikmati berkat itu dan sampai ke tanah perjanjian kita masing-masing. Amin. Tuhan berkata, aku datang supaya kamu memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Ya, hidup itu sebenarnya di bahasa Yunani-nya itu, kalau bahasa perjanjian baru dikatakan make whole. Make whole itu semua lengkap. Sehat, panjang umur, berkelimpahan, semua di situ. Cakep, awet muda. Amin. Cuma sedikit yang mau awet muda. Awet muda kayak saya kalau kamu sama siswa seperti 17-18 tahun. Puji Tuhan, kan gitu. Amin. Selanjutnya, ini poin terakhir, Bapak Ibu jangan takut. Nggak banyak-banyak kok. Ini sudah ke 8 tahun. Ya, dikatakan aplikasinya adalah orang percaya pasti berkata-kata, atau istilahnya bahasa Ibrani-nya dabar. Katakan dong, dabar. Ya. Pasal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Jadi hati-hatilah Bapak Ibu yang terkasih, ya apa yang kita katakan. Karena apa? Kita katakan yang tidak baik tanpa sadar, kita ngomong, kita membuka jalan kepada iblis atau kepada setan. Contoh kita bilang, kita berkaca ya, kok jelek kali, kok hitam. Jangan bilang. Kalau dibilang makin iya ya, makin jelek, betul. Ya maaf ya bagi yang body shaming, kok makin gak kuat ini ya, gitu. Jangan bilang, bilang aku langsing kali sih, langsing aku, gitu kan?
Harus bilang sesuai firman Tuhan yang baik-baik. Tuhan bilang, perkatakanlah pikiran yang baik-baik, yang sedang didengar, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan. Pikirkanlah semua itu. Tuhan nggak pernah bilang pikirkanlah masalahmu, maka kamu akan sukacita. Nggak pernah. Nggak pernah Tuhan bilang. Nggak ada di ayat firman Tuhan ini. Pikirkanlah yang indah-indah. Amin Bapak Ibu. Jadi dikatakan baiknya kita berkata sebelum kita melihat, ya. Jadi kita berkatakan apa yang mau kita lihat, apa yang mau terjadi. Kenapa? Tuhan selalu di pihak kita. Ya, semua jalan keluar yang kamu butuhkan ada di mulutmu. Dikatakan situasi sulit apapun yang lo hadapi, saya ikutin sedikit lah, ikuti. Sesulit apapun yang lo hadapi, masalahnya misalnya ngomong dapat. Kita belajar dari Daud, ya, 85% itu kita Mazmur ditulis oleh Daud, dan paling ayat kesukaan salah satunya itu adalah Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kalau saudara lihat di pasal 22-nya dikatakan, Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku? Dia kondisinya parah banget saat itu. Seringkali keadaannya ibarat telur di ujung tanduk. Tapi dia hanya ngomong itu 1-2 kata. Memang di pasal 22 itu gambaran penyaliban Kristus. Makanya di pasal 24 yaitu gambaran kedatangan raja yang mulia. Tetapi itu apa yang terjadi, apa yang diresponi Daud ketika dia selalu di dalam masalah bertubi-tubi, bukan 1-2 Bapak Ibu, bertubi-tubi masalah itu datang. Maramamui dia, tapi hanya sebentar, 1-2 ayat. Setelah itu apa katanya di pasal 23? Dikatakan, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu, saat kita buat Tuhan benar-benar jadi gembala kita, percayalah, Bapak Ibu tidak akan pernah kekurangan. Kekurangan kebijaksanaan, hikmat, marifat, ya semua tidak pernah kekurangan. Karena itu jadi Tuhan itu ya dan amin. Dan katakan, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, itu rest. Ia yang menuntun aku ke air yang tenang, ya, segar saudara. Dia menyegarkan jiwaku, bukan karena saudara dapat gaji atau bisnis atau apapun itu, tapi Tuhan yang menyegarkan. Bahkan ketika kita melenceng, dan bahkan seringkali kita melenceng, menyeleweng jalan kita, apa kata Tuhan? Di ayat 3-nya dikatakan, Dia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu telah menghibur aku. Kau menyediakan hidangan di depan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku belum melimpah. Dia fokus akan Tuhan. Makanya dia bilang, dia menyadari, jiwanya menyadari, dikatakannya, kebajikan dan murah berkah selalu mengikuti aku sepanjang umur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kita belajar dari Daud, mari belajar dari Daud, mari belajar dari anak-anak Tuhan, Pak Gembala kita di tempat ini. Hal-hal yang spektakuler luar biasa terjadi. Kenapa? Mereka sepakat dengan Tuhan. Mereka tidak pernah sepakat dengan masalah seperti Musa. Bahkan kita menikmati janji Tuhan, kebaikan Tuhan, sepakat, dapat, ngomong sama Tuhan. Saat itu yang mustahil, yang tidak mungkin, yang parah, bahkan sudah tidak ada pengharapan, sudah tertutup sekalipun jalan itu. Ngomong sama Tuhan, Tuhan akan membukakan jalan, bukan pintu saat pintu itu sudah tertutup sekalipun. Bahkan Lazarus yang sudah busuk 4 hari 4 malam, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia bangkit. Ketika Yesus katakan, Lazarus keluar, dia tidak bilang, oh Tuhan Yesus, kau nggak tahu aku udah busuk ya, udah banyak ulet-ulet di sini. Nggak pernah. Dunia apapun mendukung apa kata Tuhan. Hidup dan mati dikuasai dia, kuasa itu ada sama kita. Waktu kita bicara, ngomong sesuatu, surga mendukung, dunia akan melakukan, bekerja, melakukan apa yang saudara ucapkan. Amin Bapak Ibu. Mari kita tutup seri firman Tuhan kita bersatu hati. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah kami selalu belajar datang kepada Tuhan.
menyampaikan apapun kepada Tuhan dan mengikutinya, bukan memandang kepada masalah, bukan memandang kepada situasi. Bapak terima kasih, biarlah kami sadar akan Yesus, sadar akan Tuhan, bukan sadar akan masalah kami, karena terlalu kecil masalah kami itu dibahas. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menguduskan, Engkau telah meteraikan firman-Mu, dan firman itu akan bertumbuh dan berbuah banyak dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur Bapa, haleluya.